3 faktor yang paling penting yang mesti kita perhatikan dalam sistem irigasi tetes. Nah, jadi Bapak-bapak semuanya, yang pertama, dalam kita melakukan pemasangan irigasi tetes di sini, pastikan dulu sumber airnya ada. Faktanya saat ini kan sumurnya tuh sudah turun sampai 2 meter. Iya, ya kan? Nah, maka dari itu kalau kita mau pasang sistem irigasi tetes itu pastikan dulu sumber airnya ada. Jadi saran kita, kalau memang kita mau pakai sistem irigasi tetes, saran kita gunakan sumber air yang langsung masuk ke dalam tanah, bukan sumur dangkal. Kan sumber air dangkal misalnya, baru beberapa menit sedot habis. Semakin banyak yang tanaman yang kita miliki, maka sebaiknya sumber air bukan cuma satu saja atau bukan cuma tunggal saja. Sebaiknya ada beberapa sumber air sebagai alternatif, siapa tahu salah satu sumber airnya bermasalah. Bagi kawan-kawan di sini yang belum pasang sumur bor yang masuk ke dalam tanah, biasanya orang yang pasang instalasi ke dalam tanah, kan pipa dalam tanah kan biasanya pakai 6 pipa kan begitu. Nah, biasanya standarnya tukang instalasi tersebut pakainya pipa 1/4 masuk ke dalam tanah. Nah, instalasi standarnya seperti itu. Maka kalau memang Anda sudah tahu bahwa kondisinya seperti ini, air akan susah seperti ini, maka silahkan sebelum Anda minta pasangkan, silahkan bilang duluan. Anda boleh misalnya minta pipa yang lebih besar. Kan standarnya 1/4 yang masuk ke dalam tanah. Maka sebaiknya bilang dulu, Pak, pipanya boleh nggak 1,5? Kan memang walaupun memang harganya beda, tapi itu nggak bakal rugi. Kenapa? Karena semakin besar pipa masuk ke dalam tanah, berarti sumur nanti yang akan digali dalam tanah juga semakin besar. Yang jadi masalah, kita debit air yang keluar itu karena pipa yang masuk ke dalam tanah kecil. Ini yang jadi masalah, sehingga debit yang keluar juga pada akhirnya kecil. Kemudian lagi juga, faktor yang berpengaruh kalau kita mau pasang pompa dalam tanah juga, pastikan pipa yang terpasang itu bukan pipa yang berkode C. Karena kebanyakannya tukang instalasi, karena pipa berkode C itu murah, itu yang dipasang. Jadi gini, kode pipa itu ada beberapa. Yang pertama kodenya namanya AW. Kode AW itu kode yang paling tebal. Nah, dan itu standar untuk instalasi perpipaan. Jadi kodenya itu wajib AW. Nah, sedangkan yang kedua, ini kan yang tingkatan pertama ini kan AW. Pipa PVC itu kan AW. Di bawahnya tuh ada namanya kode D. D itu lebih tipis daripada AW. Secara harga juga pasti lebih murah. Tapi di bawah D ada lagi namanya C. C itu lebih tipis daripada D. D lebih tipis daripada AW, karena gitu C lebih tipis daripada D. Kebanyakannya tukang gali sumur, kan gitu, tukang gali sumur bor, itu pasti pakainya C. Sehingga ketebalannya tipis. Nah, maka kalau memang masih memungkinkan, Anda nanti coba hitung-hitungan dengan tukang pipa. Nah, misalnya biaya instalasinya sekian. Kalau misalnya kami mau pipa 1,5 inci misalnya, kodenya AW. Nah, kira-kira punya situ berapa, biar kami nambah. Boleh seperti itu. Walaupun memang pasti akan lebih mahal daripada instalasi normalnya, tapi itu pasti akan berdampak. Kenapa? Karena kalau Anda di sini mau pasang sistem irigasi tetes, itu pasti akan berhubungan dengan tekanan, ya kada? Tekanan semakin tipis pipa yang disedot, maka dia akan menekan. Dan yang jadi masalah kalau sudah masuk ke dalam tanah itu pasti akan ada gesekan, ya kada? Yang ujung-ujungnya kalau tergesek kemudian lama-kelamaan pecah, airnya masuk angin. Kalau sudah masuk angin, akhirnya, nah itu. Permasalahan kita kalau mau main perpompaan itu adalah angin. Biar bagaimanapun kita mau pakai pompanya, sekuat apapun pompanya, kalau masuk angin tidak akan keluar. Nah, jadi saran saya, kalau misalnya bapak-bapak di sini belum pasang, maka pastikan dulu gunakan pipanya yang lebih tebal. Walaupun memang pasti biayanya lebih mahal, pasti sudah bisa dipastikan biaya lebih mahal, tapi pipa AW itu kalau diukur yang menggunakan standar SNI, ketahanannya 25 tahun. Sedangkan pipa C yang tipis, itu kan sebetulnya secara SNI dia gunakan untuk pipa buang, Pak. Bukan pipa sedot, bukan pipa aliran, tapi pipa buang. Iya, pembuangan. Makanya kayak misalnya buat kloset, kemudian pembuangan talang air, itu pakai C boleh, karena tidak ada tekanan.
Tapi kalau bertekanan itu paling tidak D, paling tidak AW paling bagus. Karena memang tekanan itu butuh dinding yang lebih tebal. Karena dia pasti tekanan, kan namanya juga tekanan, kan begitu. Iya, harus tahan. Apalagi itu masuk ke dalam tanah. Karena ketika masuk dalam tanah, disedot dengan tekanan tinggi, itu pasti bakal ada gesekan. Pastikan sebaiknya kalau memang masih memungkinkan, gunakan pipa yang berkode AW. Karena kalau kita sudah terlanjur terpasang-pasang dan kemudian kita sambil jalan, tanaman kita sudah bagus tapi ternyata buntu gara-gara masuk angin, tidak keluar masuk angin, maka perbaikannya akan susah daripada pasang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau bisa lagi, pas pada saat pemasangan, di bagian bawah diberikan dulu penutup otomatis, katup buka tutup otomatis. Nah, jadi kan gini, ini tanah. Kemudian dibor nih, dibor, entah dibor manual, ya tidak? Dibor manual atau dibor menggunakan mesin. Sebaiknya yang paling bawah itu ada katup buka tutupnya. Apa yang dimaksud katup buka tutup? Jadi gini, ketika ada aliran naik, katupnya kebuka. Naik, ada kan kayak pintu, naik. Tapi kalau tidak ada tekanan, nutup sendiri dia. Jadi airnya ini bertahan di sini aliran, paham dah? Nah, jadi ketika Anda mulai nyedot, dia kebuka otomatis. Jadi kayak semacam pakai gravitasi dia. Nah, kan ketutup seperti ini. Jadi kalau ada dari sini tekanan, terbuka. Masuk kayak gini. Nah, orang bilang check valve namanya. Nah, jadi kalau sudah kita selesai, tidak ada tekanan lagi di atas, berarti kan nggak ada tekanan lagi, nutup dia. Karena dia nutup, yang ini bisa turun tidak? Tidak bisa turun, sehingga airnya tertahan di dalam selang, sehingga pada saat Anda nyedot nggak perlu mancing lagi. Ini karena tidak ada katup buka tutup di bawahnya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika airnya kosong di pipanya, akhirnya kalau mau nyedot mesti mancing dulu. Itu. Lalu mungkin ya jadi pertanyaan, bagaimana kalau sudah terlanjur tidak ada katup buka tutupnya? Nah, untungnya katup buka tutup kalau memang tidak bisa dipakai di bagian bawah, silahkan pakai di bagian atas. Jadi caranya kan di atas permukaan tanah kan ada pipa nih, kan begitu. Nah, pipa, misalnya pipa kita 1/4, maka potong dulu pipanya, kemudian pasang katup buka tutupnya. Sesuaikan dengan berapa ukuran pipa kita. Bila pipa kita 1/4, cari katup buka tutupnya atau check valve-nya yang 1/4 juga. Nah, sehingga setelah kita pasang di sana, kemudian kita sambung lagi. Nah, kemudian kita sedot, maka yang buka tutup di atas ini, terbuka, naik. Kemudian ketika tidak ada tekanan lagi dari atas, maka dia bakal nutup di atas, sehingga masih ada yang bertahan. Nah, pasang aja check valve-nya. Berapa check valve-nya? Check valve itu bervariasi, ada yang harga 35.000. Nah, kalau pipa 1/4 tuh kalau tidak salah 75 apa 80.000. Itu tidak perlu lagi kita mancing karena tertahan, dia yang menahan. Dan check valve lagi ada 2 tipe. Yang pertama sistem pintu kan pintu biasa. Ketika ada lewat di sini, pintunya kebuka. Nah, kemudian lewat, ketika sudah tidak ada tekanan, pintunya nutup. Nah, itu check valve. Check valve kedua, sistemnya bola. Kan bola, ini bola. Jadi bilanya ada tekanan naik, bolanya tak angkat, kan begitu ya ada? Bolanya tak angkat, jadi aliran naik, naik. Tapi kalau memang tidak ada tekanan, bolanya turun, menutupi lubang masuk. Jadi check valve-nya itu ada sistem bola. Jadi di dalam katupnya tadi itu memang ditaruh bola. Bolanya plastik aja. Jadi ketika dia ada tekanan, naik, bolanya terangkat. Nah, tapi kalau memang sudah tidak ada tekanan dari atas, bolanya turun, menutupi lubang naik tadi. Sehingga dia tertutup, terjadilah vakum dari situ. Jadi airnya tidak turun. Jadi kembali lagi ke sumber air. Jadi pastikan pian-pian semuanya di sini punya sumber air yang jelas. Supaya apa? Supaya pengairan kita di sini lebih mantap lagi. Nah, itu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah pastikan juga kualitas airnya. Yang dimaksud dengan kualitas airnya di sini adalah pertama, jangan sampai sumber airnya kotor. Karena begini, yang namanya instalasi drip berarti kan irigasi tetes atau yang keluarannya kecil begitu. Nah, bayangkan coba kalau kualitas air kita tiba-tiba membawa ratik, ujar kita. Membawa sampah, ujar kita, kan begitu.
membawa sesuatu yang masuk di dalam sana, kemudian ikut aliran irigasi tetes kita, atau ikut instalasinya, kemudian sampai ke titik di mana yang harusnya mengalirkan air, tapi ternyata tersumbat oleh kotoran, maka akhirnya tanaman kita tidak akan dapat minum. Maka, kalau memang ternyata kita yakin sumber air kita bersih, maka silahkan. Tapi walaupun sebersih apapun, tetap saya sarankan gunakan saringan. Kalau yang di sini mau menggunakan pompa, ada saringannya, atau menggunakan alkon, ada saringannya. Jadi saringan itu ditaruh di output keluar. Kan biasanya kan naik dulu nih, kemudian kan baru keluar, ya tidak? Nah, pada saat naik tersebut, kemudian di L, nah itu dikasih saringan. Nah, saringan itu ada dua. Saringan berbentuk jaring, mesh, kawat-kawat stainless. Atau yang kedua, menggunakan namanya disc filter. Nah, rata-rata saringan itu berukuran 100 mesh. Yang di atas dari 100 mesh, dia tidak akan bisa lewat. Jadi dia punya angka saringan tertentu yang ketika kita saring di situ, maka ketika dia melewati saringan dan lebih besar daripada lubang saringan, dia pasti tertahan di saringan. Dan saringan itu rata-rata kalau menggunakan screen filter namanya, nah itu kalau secara harganya tuh kisaran 50 ribuan. Dan saringan itu bisa dibersihkan lagi. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan namanya disc filter, itu lebih mahal. Sedikit lebih mahal, harganya antara 75 sampai 100 ribu. Tapi itu akan menghindari terjadinya sumbatan pada sistem irigasi tetes kita. Jadi air tanah masuk naik dulu, itu pasti melewati disc filter tadi dulu. Nah, sudah tersaring menggunakan disc filter, jadi kayak ada lumpur, kemudian ada pasir, tersaring di situ dulu. Harganya berapa? Karena kami itu pakai sistem instalasi 1 inci, harganya waktu promo di Shopee Rp60.000. Dan saat ini umur dari saringannya sudah 3 tahun. Dibersihkan berapa lama? 1 bulan sekali. Ini setelah output keluar dari pompa. Kan ini kan tarikan set, narik kan begitu, masuk ke dalam pompanya. Output tuh kan keluar. Nah, pas keluar tuh dia melalui saringan dulu. Kadang yang jadi masalah, kadang tangkut pasir. Maka dengan saringan pertama tersebut, menghindari terjadinya sumbatan pada sistem irigasi tetes. Dan saringan itu saya beli 60.000 sekian. 3 tahun yang lalu, sampai saat ini masih bagus, yang penting dibersihkan. Tapi sebetulnya 3 bulan sekali aja nggak apa-apa, kalau kita yakin sumber air kita bersih. Memang di awal mahal, karena banyak kan begitu, tapi manfaatnya luar biasa. Kemudian juga yang nomor 2, Anda mesti ketahui berapa populasi tanaman Anda.